hukum perkawinan hari ini. Kita mulai dengan perkawinan aja. Buku udah ada kan? Sudah disebarkan kan? Minggu lalu udah saya sebar. Ya, seharusnya udah sampai ke kalian. Jadi ini saya tidak terlalu membacakan banyak teori lagi. Saya cuman sedikit-sedikit aja. Jadi perkawinan itu berasal dari bahasa Arab intinya, ya, yaitu nikah dan zawaj. Apa intinya? Bahwa perkawinan itu adalah perikatan antara satu orang kepada satu laki-laki kepada satu wanita. Ya. Jadi perkawinan itu jelas merupakan ikatan. Dalam setiap agama itu dibenarkan dilakukan perikatan menurut akidah masing-masing. Ya. Harus kalau mengacu pada hukum Indonesia harus antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam hukum Indonesia tidak ada perkawinan sejenis. Ya, karena tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk keluarga sakinah dan meneruskan keturunan. Ya. Kalau dalam hukum Islam ada di pasal 2 KHI. Ya, yaitu perkawinan antara satu laki-laki dewasa dengan satu perempuan dewasa. Ya, kalau dalam hukum Islam perkawinan itu oleh seorang wanita itu harus ada wakilnya. Jadi dalam hukum Islam itu tidak bisa seorang wanita itu menikah tanpa wakilnya. Wakilnya itu wakil langsung, yaitu ayahnya, ya, ayah kandungnya. Jadi perkawinan bagi seorang wanita Islam harus ada ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya tidak ada, dengan catatan sudah meninggal, maka turun kepada abang kandungnya atau adik kandungnya. Jika tidak ada, maka akan turun kepada abang atau adik dari ayah. Ya, jadi harus sesuai keturunan darah yang bisa menjadi wali bagi seorang perempuan untuk melakukan pernikahan secara agama Islam. Nah, jadi apa maksud akad di sini? Yaitu akad yang diucapkan laki-laki untuk mengikat perempuan di depan saksi, wali, dan tuan kadi atau yang menikahkan. Kalau dalam agama Kristen mungkin depan pendeta. Ya, tetap harus ada sama. Ya, tetap harus ada laki-laki, perempuan, orang tua, saksinya, dan pengangkatan sumpah menurut agama masing-masing. Jadi perkawinan menurut undang-undang perkawinan, ini menurut undang-undang perkawinan ya, yaitu satu ikatan lahir batin. Apa maksudnya? Jadi ikatan lahir batin itu adalah bahwa jika seorang laki-laki sudah menikahi seorang perempuan, maka tanggung jawab hidup dari seorang perempuan itu jatuh kepada laki-laki. Ya, sementara kan sebelum menikah tanggung jawab hidup seorang perempuan itu kepada ayahnya. Ya, jika sudah menikah maka jatuh kepada laki-laki, kepada suaminya, dan ayahnya sudah lepas tanggung jawab. Yang kedua, antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi di undang-undang perkawinan pun diakui bahwa antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi tidak dibenarkan dalam hukum perkawinan Indonesia perkawinan sejenis. Tidak ada. Karena dalam budaya Indonesia itu sangat tidak dibenarkan.
Apa yang ketiga? Membentuk keluarga bahagia dan kekal. Ya, tujuan menikah adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, meneruskan keturunan. Ya, bukan hanya untuk lepas tanggung jawab. Apa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari suatu perkawinan? Yang pertama, perkawinan itu atau pernikahan itu maka akan banyaknya keturunan, ya, akan terus melahirkan keturunan antara kesepakatan suami dan istri. Ya. Yang kedua, keadaan hidup tidak akan teratur kecuali suami dan istri sendiri yang menciptakan hidup teratur itu. Jadi kehidupan teratur dari seorang pasangan suami istri tidak bisa diatur oleh orang tua, mertua, ahli agama, tidak bisa. Paling mereka-mereka ini yang saya sebutkan tadi hanya bisa memberikan nasihat, bukan aturan. Nasihat sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini. Tetap keputusan di tangan kalian. Kalian yang membuat rumah tangga kalian baik, atau kalian juga yang bisa membuat rumah tangga kalian hancur. Ya. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang fungsinya memakmurkan dunia. Dunia dalam hal ini adalah dunia kecil milik mereka. Ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan jika sudah melakukan pernikahan maka akan melakukan upaya untuk memakmurkan kehidupan rumah tangga mereka. Tidak ada cerita lepas tangan. Makanya seorang laki-laki yang ingin membentuk rumah tangga harus sudah siap secara lahir dan batin. Bukan hanya batin tapi lahir, ya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa tanggung jawab seorang anak perempuan sudah lepas daripada orang tuanya, pindah kepada kalian laki-laki. Ya. Tanggung jawab apa itu? Ya sama. Kalau biasanya yang untuk anak perempuan yang memberi makan adalah ayahnya, setelah menikah maka suaminya. Yang menyekolahkan adalah ayahnya. Setelah menikah kalau dia mau kuliah lagi maka suaminya yang membayar, bukan ayahnya. Kalau ayahnya mau membayar, ya tidak jadi masalah, tapi bukan kewajiban. Bukan kewajiban ayahnya. Kewajibannya ada pada suaminya. Ya. Sesuai tabiatnya manusia itu sering cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Apa maksudnya? Bahwa sifat tabiat dari seorang manusia itu selalu mengasihi dan ingin dikasihi oleh seseorang. Makanya dengan pernikahan ini harusnya terjadi yang baik-baik. Ya, saling pengertian. Ya. Bukan kalian minta, misalnya seorang suami minta istrinya harus ikut sesuai keinginan dia. Jangan. Itu sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kalau kalian menikahi dia misalnya umur 17 tahun atau 20 tahun, ya, selama 20 tahun dia sudah hidup dengan keluarganya, dengan hidup dengan ayah dan ibunya, maka ya nggak bisa kalian rubah kehidupan 20 tahun dia tiba-tiba berubah satu hari setelah pernikahan. Itu tidak boleh. Ya. Maka intinya di sini adalah pengertian. Jangan kalian paksa dia mengerti. Perkawinan juga harus memelihara keturunan. Jadi jika mendapat anak, ya, karunia Tuhan, maka
pelihara baik-baik. Berikan kebutuhan pokoknya, makan, pakaian, sandang, papan, pangan, semua diberikan kepada anak. Ya, berikan dia pendidikan. Ya, kalau belum sanggup karena masih baru misalnya, pekerjaan pun belum terlalu tinggi gajinya, maka sekolah pun banyak yang gratis. Jangan sampai tidak sekolah, apalagi kalian S1 sarjana. Anak kalian harusnya, kalau kalian tamat S1, anak kalian harus S2. Ya. Anak itu harus lebih tinggi dari orang tua. Baru berbuat baik. Ya. Jadi setelah pernikahan itu harus banyak berbuat baik. Kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada keluarga sendiri, kepada istri, kepada keluarga istri. Ya. Kalian menikahi seorang perempuan, laki-laki menikahi seorang perempuan, berarti kalian sudah dengan kata lain menikahi seluruh keluarganya. Artinya apa? Kalian juga harus bersosialisasi kepada keluarganya. Ya, jangan pula kalian hanya peduli dengan anaknya yang sudah kalian nikahin. Enggak, kalian juga sebisa mungkin misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, atau paling banter 1 tahun sekali. Pada saat hari raya, kunjungi orang tua. Ya. Walau jauh, kalau setahun sekali mungkin bisa. Mungkin luar kota, ya kan. Kunjungi ayah ibu, kunjungi ayah ibu mertua. Ya. Tak perlu kalian bawa apa, lihat kebahagiaan beliau saat kalian datang. Ya. Dia tidak minta apa-apa, yang penting saat hari bahagia, anak-anaknya kumpul. Anak mantunya kumpul. Ya, karena kalau manusia itu telah mati, maka habislah semua amal perbuatannya. Ya. Namun kalau meninggalkan istri dan anak yang cinta pada keluarga, mungkin dapat menolong kalian para suami mungkin yang sudah meninggal, dengan istri dan anak berbuat baik. Ya. Itu bisa. Sumber hukum perkawinan kalau di Indonesia seperti kita lihat nih, itu dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam Al-Qur'an. Nyatakan dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 49, Quran surat Yasin ayat 36, Hujurat ayat 13, Quran surat An-Nahl ayat 72. Ya, perkawinan adalah tuntunan kodrat hidup dan tujuannya antara lain untuk memperoleh keturunan. Ya, jadi tuntunan kodrat hidup. Ya, perkawinan itu juga mewujudkan kedamaian dan ketentraman. Jangan pula kalian udah kawin terus bertengkar. Ya. Jangan. Maka dalam perkawinan itu harus banyak sifat mengalah. Baik laki-laki, baik maupun perempuan, harus banyak sifat mengalah. Jangan tinggikan egomu. Kalau ego, perempuan udah meninggikan egonya, maka laki-laki harus turunkan egonya. Begitu juga untuk perempuan, jika laki-laki sudah pulang kerja stres mungkin, jangan tinggikan egomu. Ya, lemah lembut kepada suami, harus saling pengertian. Karena perkawinan untuk mewujudkan kehidupan damai dan tentram. Ya. Juga dalam hukum Islam ada dalam al-hadis. Jadi al-hadis ini lebih banyak
mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan walimah, tata cara peminangan. Peminangan itu lamar ya, melamar. Saksi dan wali dalam akad nikah. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian. Ya, kalau ada perceraian, maka yang bercerai cukup ayah dan ibunya. Tidak ada perceraian ayah dan anak atau ayah dan atau ibu dan anak. Jadi kalau kalian harus bercerai misalnya, amit-amit ya. Kalau kalian misalnya harus bercerai, jangan pernah kalian kuasai anak kalian. Walaupun penguasaan anak jatuh ke tangan kalian, tetap berikan hak kepada suami. Misalnya hak asuh pada istri, beri hak kepada suami untuk melihat anaknya, untuk mengajak main anaknya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jangan diputus hubungan. Bahaya kalau diputus hubungan. Diputus hubungan, nggak boleh ketemu sama sekali. Ternyata anak ikut istri misalnya, diputus hubungan, nggak boleh ketemu sama sekali. Ternyata suami nikah lagi, ya, punya anak. Ini antara suami istri yang sudah bercerai, tidak pernah hubungan lagi, punya anak besar, ketemu, ya, pacaran, kan bahaya, ya kan? Makanya tetap jalin hubungan silaturahmi, jalin hubungan yang baik. Walaupun antar suami istri sudah berpisah, tetap kasih tahu pada anakmu, ini ayahmu. Jika sama si suami anaknya, kasih tahu juga, ini ibumu, tunjukkan fotonya. Kalau bisa video call, ya, kasih tiap 1 minggu mungkin sekali, kasih jalan. Jangan diputus. Ada ijma ulama fikih, ya, ini ada di yang saya kirim minggu lalu ya. Ya, jadi dalam hukum Islam itu rukun nikah itu harus ada. Yang pertama, calon pengantin laki-laki. Yang kedua, calon pengantin perempuan harus ada. Yang ketiga, walinya. Wali untuk siapa? Dan saya bilang tadi untuk perempuan. 2 orang saksi. Ya. 1 dari laki-laki, 1 dari perempuan. Baru sigot akid nikah. Apa sigot akid nikah? Yaitu ijab kabul. Ya, yang diucapkan untuk menikahi, yang diucapkan laki-laki untuk menikahi perempuan. Ya. Syarat kedua mempelai, ini dari hukum Islam ya. Kita ambilkan juga dari umum. Calon pengantin calon suami harus beragama Islam atau agama yang sama. Ya. Terang atau jelas calon laki-laki itu harus betul-betul laki-laki. Yang ketiga, orangnya diketahui dan tertentu. Jadi harus kenal betul dengan orangnya. Jangan beli kucing dalam karung. Ya, kalaupun dijodohkan misalnya, maka suruh kenalan dulu antara anak. Kalau kalian ingin menjodohkan anak kalian, kasih kesempatan, kenalkan dulu antara laki-laki dan perempuannya. Jangan langsung dinikahkan. Ya.
Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jadi Indonesia ini karena mayoritas Islam, ingat ya saya bilang mayoritas Islam, bukan negara Islam, tapi negara mayoritas penduduknya adalah Islam. Ya, kalau negara Islam itu seperti Arab Saudi, Irak, Iran, itu negara Islam. Tapi kalau kita mayoritas Islam, mayoritas penduduknya Islam. Ya, dalam Indonesia bahwa hukum perkawinan yang diakui itu hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan menurut agama masing dan kepercayaan masing-masing. Dan dalam hukum Islam itu harus dalam hukum Indonesia itu harus laki-laki dan perempuan yang dewasa. Laki-laki dan perempuan yang dewasa, yaitu kalau laki-laki itu usia 18, kalau perempuan dalam undang-undang perkawinan ini ya, usia 18, perempuan usia 21. Ya. Bisa di bawah itu bisa, tapi dengan catatan-catatan dan keputusan hakim. Ya. Jangan juga terlalu cepat, karena yang terlalu cepat juga bisa berakhir pada perceraian. Ingat, di pengadilan agama atau pengadilan negeri sekalipun bagi yang non-muslim, tingkat kasus perceraian itu sangat amat tinggi. Makanya hati-hati. Harusnya perkawinan itu sekali untuk selamanya, seumur hidup. Di Indonesia juga diakui hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat ada dalam masing-masing hukum adat. Jadi kalau kalian belajar nanti hukum adat, itu nanti dijelaskan hukum perkawinan beberapa adat yang besar di Indonesia. Ya. Jadi selain dengan agamanya, juga harus dengan ketentuan adat. Yang kedua, hukum perkawinan Islam yang tadi sudah kita jelaskan. Yang ketiga, kitab undang-undang hukum perdata. Ini bagi yang tidak beragama Islam. Ya. Ada hukum perkawinan menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen atau HOCI. Yaitu berlaku bagi orang-orang Indonesia asli Jawa, Minahasa, dan Ambon yang beragama Kristen. Aturan ini dimulai pada 15 Februari 1933. Yang kelima, ada peraturan perkawinan campuran. Apa ini campuran? Campuran itu yaitu warga negara Indonesia dengan luar negeri, baik laki-lakinya maupun perempuan. Ada Regling of the Domains Whole Scheme, yaitu peraturan dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang yang tunduk pada hukum yang berlainan. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu tidak boleh kawin dengan dua hukum. Ya. Kalau hukum adat itu lain ya. Kalau hukum adat biasanya itu hanya pelaksanaannya. Ya, tapi kalau cara akadnya itu sesuai agama masing-masing, nggak boleh ada dua. Ya, biasa itu kalau yang nikah beda agama itu biasa di luar negeri. Atau kalaupun ada yang di Indonesia, itu pasti dengan ketentuan yang sangat ketat. Di Indonesia juga sudah diatur di awalnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa laki-laki harus berusia 21, perempuan harus berusia 17. Ya. Baru setiap perkawinan itu harus dicatat. Ya. Jadi kalau di hukum Islam, setelah menikah itu diberikan buku nikah, dicatat. Setelah itu kalian teruskan dengan pencatatan di catatan sipil dengan membuat kartu keluarga dan
seterus-terusnya. Nah, begitu juga yang misalnya Kristen. Mohon maaf kalau ada salah, nanti koreksi aja. Setelah acara mungkin pemberkatan di gereja, maka dicatat oleh pencatatan sipil dan dikeluarkan buku nikahnya sesuai dengan perjanjian nikah di gereja. Ya. Begitu juga dengan agama-agama lain ya. Kebanyakan kalau kita bicara agama lain. Apa akibatnya kalau suatu perkawinan tidak dicatat? Kan ada tuh nikah-nikah di bawah tangan, nikah yang sah secara agama tapi tidak dicatatkan ke negara. Tidak ada buku nikahnya. Apa kerugiannya? Yang pertama, jika pernikahan tidak dicatatkan, maka istri tidak punya hak apa-apa terhadap suami, tidak punya hak waris, tidak punya tuntutan hak nafkah. Tidak ada. Karena kalau nikah di bawah tangan, nikah sah secara agama tapi tidak dicatatkan ke negara, maka kalau pisah pun ya pisah di tangan aja, tidak di pengadilan. Ya. Anak gimana? Anak kalau secara agama ikut suami. Ini dalam hukum Islam saya bicara ya. Tapi kalau dalam negara, jadi kalau nanti buat akte kelahirannya itu hanya nama ibu. Tidak boleh ada nama ayah. Karena perkawinannya tidak dicatat. Karena kalau mau buat akte kelahiran harus ada kartu keluarga. Perkawinan yang tidak dicatat atau buku nikah yang tidak dicatat perkawinan, maka anaknya dianggap ya anak luar kawin. Ya, jadi kalau pencatatannya dalam akte lahirnya atau kartu keluarga nantinya, maka hanya akan ada binti ibunya. Hanya ada nama ibunya di akte kelahirannya, tidak ada nama ayahnya. Ya, harus hati-hati. Ya, saya rasa ini untuk hari ini hukum perkawinan. Kita ketemu lagi di minggu depan jika saya masih masuk. Tapi ini kita stop hanya beberapa menit, kita lanjut materi yang berikutnya.